Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita sekalian. Senang sekali kita berjumpa kembali pada pagi hari ini. Harapan dan doa saya, kita semua sudah bangun dari istirahat kita masing-masing dengan tubuh yang sehat, selalu semangat dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali saya menjumpai Bapak Ibu dan saudara-saudaraku sebelum jauh berjalan di hari ini. Kita berjumpa di acara Renungan Pagi, edisi 2 Februari 2024. Mari bersama kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan dari Matius pasal 5 ayat 21 sampai ayat 22. Semoga menjadi panduan kita untuk berjalan di hari ini. Matius 5 ayat 21 sampai 22 demikian. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Pembunuhan dengan kata. Saudara-saudaraku, masalah banyak orang adalah mendengar. Itu juga yang menjadi masalah orang-orang yang ada di zaman Yesus. Berkaitan dengan hukum yang sedang diterangkan Yesus dalam Matius pasal 5 ayat 17-20 yang telah kita renungkan kemarin, bahwa banyak orang yang bisa mengajarkan dan menyampaikan firman, tetapi sesungguhnya tidak sesuai dengan kehidupannya atau tidak menghidupi apa yang diajarkannya. Pada pagi hari ini dia kembali menjelaskan tentang penekanan betapa berbahayanya hanya mendengar saja. Karena itu Yesus mengatakan kamu telah mendengar. Sebab mereka telah mendengar firman yang disampaikan oleh para ahli Taurat dan Farisi. Dan yang telah disampaikan oleh nenek moyang mereka sejak dari mulanya. Tetapi ternyata apa yang mereka dengarkan tidak sesuai dengan apa yang mereka hidupi. Saudara-saudaraku, Yesus mengambil contoh hukum mereka yang telah dengar dalam hukum yang ke-6 dari 10 hukum jangan membunuh. Membunuh itu menghilangkan nyawa orang atau mematikan orang. Dalam bahasa Yunani poneo artinya membunuh seseorang manusia secara tidak adil. Kata Ibrani untuk pembunuhan mengacu pada pembunuhan yang disengaja, bukan pembunuhan yang tidak disengaja. Seorang yang secara sadar telah merencanakan, memikirkan sebelumnya dengan alasan apa saja untuk menghabisi nyawa seseorang atau mencabut, mematikan hidup seseorang. Saudara sekalian, hukuman untuk tindakan itu jelas sebagaimana yang dikatakan dalam Kejadian pasal 9 ayat 5 dan 6, siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Nyawa dibayar nyawa. Sekarang Yesus memperluas dan memperdalam arti membunuh tanpa harus mencabut nyawa seseorang. Dalam teks yang kita baca pagi ini disebutkan 3 hal. Marah, berkata kafir, dan berkata jahil kepada seseorang. Yesus menekankan pembunuhan tidak hanya menumpahkan darah, tetapi dengan menghina sesama dengan kata-kata marah, kafir, jahil. Yesus mengatakan termasuk pembunuhan. Kemarahan yang dimaksudkan di sini adalah marah tanpa alasan, hanya karena disebabkan ketidaksukaan atau kebencian atau dendam, kita bisa marah terhadap orang lain. Dan Yesus menekankan marah tanpa alasan yang jelas adalah dosa terhadap sesama. Maka ketika kita marah tanpa alasan, kita telah membunuh jiwa, kita telah membunuh semangat, kita telah membunuh psikologis seseorang. Atau yang biasa kita sebut juga pembunuhan karakter. Kemarahan tanpa sebab bukan hanya tidak dapat dimaafkan, tetapi juga merupakan kejahatan. Kemarahan adalah hal yang bodoh. Itu membuat kita menjadi perusak. Membenci seseorang berarti melakukan pembunuhan di dalam hati kita. 1 Yohanes pasal 3 ayat 15. Dalam bahasa Yunani kata yang digunakan orgiso artinya marah, geram, atau terprovokasi, dan itu kemarahan manusia dan setan. Kemarahan jenis ini adalah kemarahan yang mendidih, yang dipupuk dan tidak dibiarkan mati. Hal itu terlihat dari dendam yang membara, kepahitan membara yang tak mau memaafkan.
Kemarahan itulah yang memelihara kebencian dan tidak menginginkan rekonsiliasi. Jika kita harus marah, marahlah seperti Yesus, yaitu ketika kebenaran, keadilan diinjak-injak. Kemudian kata kafir dalam bahasa yang asli yang kita dengarkan pagi ini sama dengan memaki. Bahasa Yunani rafaka artinya orang yang tidak berharga. Jadi kalimat siapa yang berkata kepada saudaranya kafir artinya adalah mengata-ngatai orang lain atau memaki orang dengan kasar, dengan penekanan suara yang tidak enak. Itulah pembunuhan menurut versi Yesus. Dalam pengertian itu, kata ini mengungkapkan penghinaan yang tidak manusiawi, yang berusaha untuk melucuti martabat seseorang dengan memandang mereka sebagai tidak berharga. Maka kata raka kepada seseorang sama saja dengan mengatakan dasar bodoh. Raka itu setara dengan pembunuhan di mata Tuhan. Jadi menghina seseorang, apakah itu fisik, suku, kebangsaan, keluarga anaknya, dan lain-lain, itu adalah pembunuhan non-fisik. Yesus mengatakan orang yang menghina sesamanya, hukumannya adalah harus dimasukkan ke dalam neraka. Kenapa? Karena setiap orang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Apakah kita pernah menghina sesama kita dengan kata-kata yang tidak pantas, mengata-ngatai, memaki? Tetapi mengapa kita tidak dihukum sekarang? Karena kasih-Nya lebih dari apapun juga. Tuhan tidak pernah menggunakan kata itu untuk menghina kita. Tetapi Ia mengasihi kita. Menghina sesama manusia sama dengan menghina Tuhan yang telah menciptakannya. Saudara-saudaraku, ketika kita memaki-maki seseorang, mengucapkan kata-kata yang tak pantas, melucuti harga dirinya, ingatlah kita sedang membunuhnya. Sedangkan kata jahil yang dipergunakan dalam teks ini sama dengan tolol atau bodoh dalam bahasa Yunani moros, artinya bodoh. William Barclay dalam komentarnya mengatakan, mengucapkan sesuatu yang menghina merupakan sesuatu yang lebih buruk. Dan kata-kata yang sembrono atau jahat yang menghancurkan nama baik seseorang adalah yang terburuk dari semuanya. Kata ini mengungkapkan bentuk penghinaan yang lebih serius daripada hanya sekedar berkata bodoh dan mengucapkan penghinaan kepada orang lain. Saudara-saudaraku, Yesus menganggap semua ini adalah pelanggaran tertinggi melawan hukum kemanusiaan. Saudara-saudaraku, Kristus di sini menunjukkan kepada kita bahwa perintah jangan membunuh berhubungan erat dengan amarah, kata-kata, dan cemoohan kepada orang lain. Untuk menjauhkan diri dari dosa pembunuhan, Salomo memberikan rahasianya. Memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air. Jadi undurlah sebelum permantahan itu dimulai. Amsal 17 ayat 14. Kita harus siap untuk meredam, mengakhiri pertengkaran dan ketidaksepakatan agar kita berangsur-angsur mengarah pada kejahatan yang lebih besar. Dia yang mengalahkan amarahnya mengalahkan musuh yang paling kuat. Mari kita memelihara kehidupan dengan menjaga amarah kita. Mungkin kita tidak pernah membunuh dengan pedang, menumpahkan darah. Tetapi berapa sering kali kita membunuh orang lain dengan kata-kata kita. Jangan bunuh saya dengan kata-katamu. Barangkali itulah yang sering tanpa sadar kita ucapkan atau kita dengar dari orang-orang lain. Jangan membunuh adalah ketika kita marah tanpa alasan, menghina ciptaan Tuhan, dan memfitnah orang atau mencemarkan nama baik seseorang. Orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. Demikian kata Amsal 29 ayat 11. Jadi saudara-saudaraku, berdasarkan firman Tuhan yang kita dengarkan pagi hari ini, marilah kita berusaha, berjuang, mengekang kemarahan kita. Marilah kita berusaha supaya jangan ada perkataan penghinaan yang keluar dari mulut kita. Caci maki, kata-kata yang tidak pantas, agar kita tidak terlibat di dalam pembunuhan terhadap seseorang. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi ini. Kami berterima kasih Tuhan mengingatkan kami tentang prinsip-prinsip firman-Mu. Seringkali kami mendengarnya, tetapi kami tidak dapat lakukan.
Kami bersyukur kepadamu Tuhan, mengingatkan kami bagaimana kami harus menggunakan perkataan-perkataan kami supaya memuliakan Tuhan. Ajarlah kami Tuhan untuk mengingat bahwa pembunuhan tidak hanya kami lakukan dengan penumpahan darah, tapi pembunuhan sangat rentan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dengan amarah yang tak terkontrol, dengan perkataan-perkataan yang melecehkan, mengecilkan, memaki-maki orang lain dengan perkataan kafir atau jahil, dengan kebodohan dan lain sebagainya. Tuhan, ampunilah kami. Tolonglah kami supaya kami semakin berbenah diri agar seutuh perkataan kami dapat memuliakan Engkau. Kepadamu Tuhan kami serahkan hidup kami untuk beraktivitas di hari ini, dan kepada semua saudara-saudara kami dalam pergumulan-pergumulan khusus hidupnya, Bapa Engkau yang mengenal mereka. Tolonglah mereka supaya kami selalu bersama-sama menikmati kehadiran-Mu di dalam hidup ini hari lepas hari. Dengarlah doa kami ya Tuhan, kami persembahkan dalam Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.